Ya, terima kasih Pak Jasa Kala Khairan Kasira. Jadi untuk teman-teman mungkin ada kita masuk ke sharing session mungkin sekitar 5 menit lah. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin mungkin bertanya, kami persilakan mungkin 1 sampai 3 pertanyaan. Silakan di raise hand atau di kolom chatnya. Ya, silakan saudari Musdalifah mau chat atau langsung aktifkan saja voice-nya supaya agak cepat. Oh iya, makasih banyak Pak atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya, tadi Bapak pemateri sempat menyinggung tentang kita membayangkan seakan-akan Allah itu ada di depan kita. Terus terang saya kalau bilang membayangkan Allah itu ada di hadapan kita, saya tidak tahu bagaimana caraku membayangkan. Bagaimana caranya, bukannya itu kita di saat kita membayangkan itu seakan-akan itu ada yang ada di depan kita, dan pasti kita bawanya itu pikirannya itu ada sesuatu kayak seseorang lah atau apalah. Bukannya itu tak boleh dalam Islam. Makasih banyak Pak. Terima kasih pertanyaannya sudah kedua. Mungkin untuk ke pemateri pertanyaan kurang lebih bagaimana cara lebih khusyuknya Pak kalau kita sholat dalam mengingat Allah. Nah, di sisi lain kita kan untuk membayangkan Allah saya itu tidak bisa, artinya tidak menyertai bentuk. Mungkin ada jawaban dari silakan Pak. Satu pertanyaan yang cukup menarik dan sangat mendalam, karena itu sebenarnya mengarah ke ilmu tasawuf. Itulah sebabnya sehingga sering kami membahas kepada anak-anak siswa misalnya, bahwa pada saat kita disuruh untuk bersikir, ketika kita misalnya sakit, ada orang yang datang mengunjungi kita langsung katakan pada cengi pada ngaram, artinya perbaiki ingatan kepada Allah. Pada saat itu kita disuruh untuk mengingat Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Nah, pada saat kita mau tidur, orang tua mengatakan enak pada cengi pada ngaramu pokon. Disuruh lagi untuk bersikir mengingat Allah, padahal kita tidak bisa membayangkan karena kita tidak pernah melihat. Sesuatu itu yang bisa kita bayangkan adalah sesuatu yang pernah kita lihat, baru disuruh untuk mengingat. Kalau tidak pernah kita lihat, lalu disuruh untuk kita mengingatnya, maka tidak mungkin kita bisa melakukannya. Disitulah rahasianya dalam hidup ini, bagaimana kita pada saat kita terlahir, pada saat kita disuruh untuk mengingat Allah. Tadi pertanyaannya Musdalifah, bahwa pada saat kita mau sholat, kita membayangkan seakan-akan Allah ada di depan kita. Yang bisa kita bayangkan itu, karena ini tidak bisa kita bandingkan Allah dengan makhluk ciptaannya, dengan makhluk sesuatu, maka yang bisa kita bayangkan pada waktu kita mau sholat, termasuk tadi pada waktu kita disuruh untuk mengingat Allah pada saat sakit atau mau tertidur dan mau bangun tidur, mau berangkat, disuruh oleh orang tua untuk meringgaran kupong Allah Ta'ala, yang bisa kita bayangkan adalah hanyalah kekuasaannya, ciptaan. Kita membayangkan maha kuasanya Allah. Maha kuasanya Allah kita bayangkan pada saat kita mau takbir itu, penciptaan alam semesta bersama dengan isinya termasuk kehidupan kita. Karena sesungguhnya dalam hidup ini ada beberapa yang bisa saya contohkan yang tidak pernah kita lihat, tetapi harus kita yakini adanya. Contoh, angin yang bertiup di luar, kita melihat pepohonan goyang, daunnya itu bergoyang. Lalu kita melihat apa yang membuat mereka bergoyang, dan
tidak ada orang di bawahnya itu yang menggoyangkan? Tentunya jawabannya adalah angin. Pertanyaannya kemudian, apakah kamu percaya bahwa ada angin? Padahal kamu tidak pernah lihat. Kita mempercaya adanya Allah, padahal kita tidak pernah melihat. Sama dengan itu. Contoh yang lain, misalnya napas kita, ruh yang ada pada diri kita ini. Kita meyakini bahwa di dalam diri kita ini ada ruh, tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana modelnya yang namanya ruh pada diri kita. Itu adalah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kehidupan. Termasuk sekarang ini peristiwa sebenarnya ini yang maha dahsyat sekarang ini yang namanya virus. Kok orang bisa percaya, tidak pernah melihat bagaimana sebenarnya itu virus, tetapi kita sangat takut. Kita sangat mempercayai bahwa ada ya virus itu yang bisa menyebabkan kita sakit. Disinilah sebenarnya peristiwa yang terjadi sekarang ini, yang menyebabkan kita harus menambah keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak pernah melihatnya, kita yakini ada. Sedangkan virus yang tidak pernah kita lihat ini, kita meyakini bahwa itu ada. Maka lebih-lebih lagi sang pencipta virus itu, sang maha kuasa yang menciptakan, yang jelas-jelas yang menciptakan kita. Oleh karena itu jawabannya tadi Anda, bahwa kita pada saat kita mau membayangkan Allah, yang bisa kita bayangkan adalah kekuasaannya, ciptaannya, yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa kita tidak bisa membayangkan sesuatu seperti wajah manusia misalnya pada saat itu, tidak bisa. Yang bisa kita bayangkan adalah maha kuasanya Allah. Sekira demikian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Jadi memang tidak bisa dibayangkan dengan bukan yang Pak Bandung. Nah, kalau mau kasih tips sedikit, jadi bukan Allahnya yang diingat, tapi kalau teman-teman punya mungkin lafaz Allah, yang bisa dilihat di tempat sujudnya, itu bisa untuk memudahkan khusyuk. Nah, kalau kita sudah yakin ada Allah yang mengawasi, nah itu berarti kita untuk berbuat maksiat itu akan terjaga. Ya mungkin Pak, itu mungkin satu pertanyaan yang terakhir karena kita terbatasi oleh waktu, sisa 10 menit. Mungkin sebelum kita kedua bersama, saya bisa mungkin teman-teman bisa aktifkan videonya. Saya mau capture dulu Pak. Mungkin teman-teman lain bisa kasih aktif videonya.